Tapi bagaimana Tuhan bisa ikut punya anak? Betul nggak? Kalau yang diminta dari setiap pernikahan adalah keturunan ilahi, berarti kan anak-anak Tuhan juga, bukan saudara? Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara, saya menemukan dua jawaban dari pertanyaan itu. Yang pertama, maka itu mengapa Tuhan tegas dan melarang keras perkawinan campur iman? Betul? Itu dilarang keras. Kalau suku tidak masalah, tapi iman dan roh itu harus sama. Ternyata ayat ini, daging kawin dengan daging, lahir siapa jawab? Daging. Maka itu nggak ada orang melahirkan terus nggak kelihatan bayinya, cuma roh saja. Menakutkan nanti. Ada orangnya, ada dagingnya, itulah manusia itu. Roh kawin dengan roh jadi apa? Roh. Nah, inilah yang ilahi itu. Saya cuma ilustrasi. Maka itu kalau pengantin ini nggak sehati, rohnya lain. Yang satu penuh Roh Kudus, yang satu penuh Roh Kudus. Anaknya roh apa nanti ini? Ngerti ilustrasi ini? Jadi harus satu roh, yang satu iman. Kasihan anak itu nanti. Mereka pasti bukan keturunan ilahi. Jadi Tuhan kita tegas luar biasa. Coba salah seorang membaca Keluaran 2 ayat 1 saja. Keluaran 2 ayat 1, perhatikan itu. Seorang laki-laki keluarga Lewi kawin dengan perempuan keturunan Lewi juga. Mengapa harus tegas firman Tuhan itu? Karena inilah hukum surga. Jangan dilanggar. Anak-anak muda, anak-anak kita beritahu mereka tentang firman ini. Ini untuk kebahagiaanmu nantinya. Harus yang satu roh dan satu iman. Maka lahirlah Musa dari perkawinan Lewi itu. Dan siapa Musa? Pembuat sejarah luar biasa. Saudara, kalau saudara belajar fakultas hukum, temukan. Dunia mengakui, negara komunis, negara apa saja mengakui. Orang pertama di dunia yang punya hukum itu Musa. Hebat sekali. Maka Taurat Musa itulah akar hukum pidana dan hukum perdata di dunia ini. Luar biasa. Hebat sekali. Seharusnya orang Kristen nggak perlu sekolah hukum kalau kita membaca teliti kitab Taurat Musa. Semua hukum tanah, hukum ekonomi, hukum pernikahan, hukum negara, hukum macam-macam lengkap itu sudah. Hebat sekali pasal-pasal. Musa yang hebat itu dilahirkan karena pernikahan yang benar dari dua orang tua yang benar. Berbahagialah saudara yang belum menikah kalau engkau menikah dengan orang benar. Anak-anakmu anak hebat. Begitu saya berkata, saya menolak KB dalam nama Yesus. Kalau pernikahan saudara benar, punya anak 30-40 itu baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Loh, kok nggak ada yang amin? Sebab semua mereka itu keturunan ilahi. Amin kan? Itu anak-anak yang hebat nanti. Saudara, percayalah akan hal itu. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya itu dipanggil Opa oleh sekian ratus cucu sekarang ini. Saya bisa bayangkan berapa anak kami. Nggak ngitung. Saya arahkan mereka untuk mengerti kebenaran. Jadi ingat, orang tua ada anak-anak yang hebat. Nah, yang kedua, saya menemukan keturunan ilahi dengan teori bayi tabung. Saudara, saya akan terangkan sedikit proses bayi tabung supaya tahu. Bukan artinya anaknya disimpan dalam tabung. Tidak, itu cuma istilah saja. Baby tube dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bayi tabung itu begini. Keluarga yang punya kelainan dalam organ kandungan, biasanya adalah kelemahannya pada banyak perempuan. Kandungannya nggak sehat, ada kesalahan dalam indung telur, saluran apa saja begitu. Maka dokter akan membuat bayi tabung. Jadi sperma suaminya diambil, lalu ahli genetika ini akan mencari minimal itu 3 ekor sperma yang kromosom dan DNA-nya tersehat, terbagus. Nah, di sini manusia bisa menentukan mau anak laki atau perempuan.
Dari bayi tabung itu para ahli genetika bisa memilih kalau sperma ini anak itu nggak sehat. Karena begitu hebatnya ilmu pengetahuan, baru sperma saja diperiksa dengan ilmu genetika, DNA dan kromosom bisa tahu ini punya sakit kanker atau tidak, ini punya cacat atau tidak. Hebat ilmu itu sekarang, saya kagum. Nah, ketika sudah dipilih minimal 3, lalu diambil sel telur dari istri. Pembuahannya ada di luar rahim dalam sebuah piring. Nah, ini namanya tabungnya. Setelah dibuahi, saudara, teknologi makin hebat. Ini sudah jadi janin, sudah. Lalu disimpan. Mereka bisa memilih mau punya anak kapan. Itu hebatnya teknologi ini. Tahun 97 Inggris ribut, sudah. Sebab ada 35.000 lebih embrio beku yang gak diambil orang tuanya di dalam bank. Ngeri sekali. Ini calon orang semua. Masalahnya ada yang sudah cerai, gak mau ngurus lagi, yang sudah mati, yang gak tahu siapa orang tuanya. Itu sampai PBB turun tangan. Ini mau dibuang, namanya pembunuhan. Gak dibuang, siapa mau ambil anak ini? Anaknya siapa gak ada yang tahu. Itulah jahatnya teknologi. Akhirnya saya nggak tahu putusnya gimana, karena saya nggak sempat lagi ngikuti berita itu, tapi menyedih. Nah, kalau manusia bisa memilih anak yang baik dengan teknologi, saya mau tanya kepada saudara, Tuhan lebih bisa nggak? Betul? Oh, pasti dia lebih bisa, karena dia yang tahu itu. Nah, kalau si orang tua sudah siap punya anak, maka ditanya, mau 3 kamu lahirkan atau cuma 1 aja? Nanti yang 2 akan diminta orang lain. Maka itu bayi tabung minimal kembar 2, karena buatnya nggak bisa cuma 1. Tapi jangan dikatakan ini namanya orang buat orang. Tidak, itu cuma teknologi yang menggunakan kekuatan Tuhan. Jadi bukan manusia buat manusia. Nah, saya kembali ke Ibrani 13 tadi itu, nggak usah dibuka lagi. Saya tanya, Tuhan, ngapain engkau di tempat tidur suami istri? Coba bayangkan, waktu kita tidur terus dia bikin apa? Di tempat tidur itu, ini hal yang luar biasa. Benar, sampai saya kagum betul-betul. Yang berikut, maka itu suami istri, waktu kita melakukan hubungan suami istri, kenapa para hamba Tuhan senior berkata, lakukanlah di dalam doa. Karena setiap laki-laki normal mengeluarkan sperma sekali saja, ngakum, itu jumlahnya lebih dari 250 juta ekor. Maka itu Tuhan marah kepada masturbasi, kepada pembunuhan bayi-bayi, karena itu kehidupan yang luar biasa. 250 juta ekor itu sekali keluar. Surga ikut menentukan. Nah, kalau manusia yang namanya ahli genetika bisa ikut campur dengan bayi-bayi itu, mau milih yang mana? Dengar, setan, saya mau tanya kepada saudara, bisa nggak ikut campur dalam pembuahan itu? Sangat bisa. Maka itu belum lama di Amerika ditemukan teori, ternyata orang-orang buat jahat, saudara, pembunuh, perampok, pemerkosa, semuanya itu ternyata ada kromosom X yang pembawa kejahatan. Itu bisa dibuktikan. Wah, saya sampai kaget. Nah, di sini saya tahu ayat ini. Jadi ketika suami istri buat hubungan seks, atau orang berzina melakukan hubungan seks, setan pilihkan sperma yang paling jelek, yang ada unsur kejahatannya, supaya jadi anak monster nanti itu. Ngeri sekali ini, saudara. Maka itu jangan main-main dengan seks. Tidak ada buku yang menerangkan hubungan seks suami istri sejelas Alkitab. Katakan amin. Ini satu-satunya tulisan di dunia dari jutaan buku yang ada. Luar biasa. Jadi ketika suami istri melakukan hubungan seks dalam doa, Tuhan ada di tempat tidur itu. Amin.
dari 250 juta sperma.